Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, saimin, saimat, Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk hari yang ke-16 puasa Ramadan tahun 1446. Ramadan, Bapak sekalian, tinggal beberapa hari lagi. Insya Allah mudah-mudahan perkiraan tanggal 31 kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Marilah kita saling ingat mengingatkan Bapak sekalian, karena fenomena di masyarakat kita. Awal Ramadan semangat tadarus luar biasa, semangat salat tarawih luar biasa. Tapi terkadang Bapak sekalian di pertengahan Ramadan sudah mulai kendor. Ini fenomena sebenarnya, Pak. Apalagi nanti pas masuk 10 terakhir Ramadan. Nah, padahal yang betul itu Bapak Ibu sekalian, awal Ramadan semangat, 10 Ramadan lebih semangat. Di akhir Ramadan yang dikenal dengan Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir Ramadan, harus lebih semangat. Itu yang betul, Pak. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Bapak sekalian, ada suatu malam yang ibadah kita dinilai oleh Allah sama dengan ibadah 1000 bulan. Alfi syahr. Coba Bapak sekalian, 1000 bulan itu kalau kita hitung dengan tahun, 83 tahun. Kalau ngelihat dari wajah-wajahnya belum ada 83 ini jemaah Masjid Nurul Iman ini, Pak. Paling tua kelihatannya ini ya 45, 48 gitu paling tua. Ya kan, 17, apalagi ibu-ibu ya kan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ada ulama Bapak Ibu sekalian berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu di Ashrul Awakhir, 10 hari yang terakhir. Diciutkan lagi Bapak sekalian, ada yang berpendapat dalam hadis di malam-malam ganjil. Ada yang berpendapat lagi 21, ada yang 27. Tapi Bapak Ibu sekalian, kata ulama, kita kesampingkan perbedaan-perbedaan pendapat itu. Supaya kita yakin betul kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, dari awal Ramadan kita sudah isi dengan ibadah-ibadah terbaik sampai akhir Ramadan. Udah selesai kita, Pak. Kita nggak berpikir 21, 27, 25. Saya mengingatkan ini Bapak sekalian karena Ramadan sudah hari yang ke-16. Ini yang saya katakan fenomena di masyarakat kita ini terbalik terkadang, mohon maaf ini. Nah, kalau di Timur Tengah itu dimanapun itu, Pak, kalau sudah Ashrul Awakhir, masjid itu tambah penuh, tambah membludak. Itu fakta, Pak.
Di Ashrul Awakhir mereka, Pak. Nah, di kita malah terbalik, Pak sekalian. Yang penuh itu di 10 hari terakhir itu mall, pasar. Sibuk kita belanja. Menghabiskan waktu. Kalau Bapak Ibu berangkat umrah sekarang, Pak, nggak kebagian hotel di Madinah, di Mekah itu, Pak. Harganya pun itu melebihi harga musim haji, Pak. Kenapa? Karena mereka semuanya berebut, berbondong-bondong ingin mendapatkan keutamaan Ashrul Awakhir di bulan Ramadan. Nah, ini Bapak sekalian yang harus kita pahami betul. Kita robah cara kita beribadah di bulan Ramadan. Saya yakin Masjid Nurul Iman ini pun sudah mulai berkurang kan jemaahnya, Pak. Di mana-mana itu, Pak, di Indonesia ini. Awal Ramadan itu sampai ke pelataran, Pak. Sampai ke pelataran. Nah, kalau sekarang nanti 26, 27, 28 tinggal 2 saf. Pas 2 mau takbiran, 2 saf betulan, 1 imam, 1 makmum nanti. Nah, yang semacam ini Bapak sekalian, kita yang menghadiri pengajian, kita robah cara ibadah kita mengisi di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini Bapak sekalian, kalau kita baca dalam hadis, dalam ayat Al-Quran, merupakan bulan kasih sayang Allah. Jadi Ramadan ini bulan kasih sayang Allah. Ini Ramadan ini, Pak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu pernah curhat kepada Allah. Apa curhatan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi melihat umat beliau ini dari segi fisik beda dengan umat-umat dahulu. Dari segi fisik. Dari segi usia jauh beda dengan umat-umat dahulu. Umat Nabi Nuh 1000 tahun. Di bawah umat Nabi Nuh ratusan tahun, Pak. Fisik mereka pun kuat-kuat. Kalau Bapak ke Mesir, ada namanya piramid. Zaman dulu belum ada bulldozer, belum, Pak. Piramid itu dibangun atas tumpukan-tumpukan batu besar. Yang gede-gedenya itu 1 blok bangunan ini, Pak. Zaman dulu belum ada bego, belum ada apa itu, Pak. Artinya apa? Fisik mereka luar biasa. Usianya pun panjang-panjang. Artinya apa? Ibadah mereka jauh. Nah, tapi dengan rahman rahimnya Allah, Allah berikan dengan umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad ini, kualitas ibadahnya berlipat-lipat ganda. Kullu amali bani Adam bi asyri amsalihha, kata Nabi. Minimal pahala umat Nabi Muhammad yang beribadah itu minimal 10. Itu minimal, Pak. Kecuali kata Nabi, ibadah umatku di bulan Ramadan itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Nah, rahman rahimnya Allah, kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad ini, mari kita manfaatkan. Mari kita gunakan. Jangan sampai Bapak sekalian di dalam hadis ada penyesalan kita. Karena Ramadan itu setiap tahun pasti datang. Ingat ini, Pak. Selama bumi Allah ini masih ada, kiamat belum terjadi, Ramadan pasti datang, Pak. Pasti datang, Pak. Tahun depan, datang nggak Ramadan, Pak? Datang. 2030, Pilpres, mungkin ganti presiden atau lanjut, umpamanya, Pak. Ramadan datang nggak, Pak? Datang. Tapi pertanyaannya, apakah tahun depan, tahun 30, tahun 50, kita masih bertemu dengan Ramadan? Apa jawaban Bapak? Apa jawaban Bapak? Kalau tadi selama bumi Allah masih ada, Ramadan datang, jawabannya datang nggak, Pak? Iya. Tapi apabila dengan kita, apakah kita tahun depan ketemu Ramadan? Apa jawabannya? Wallahu a'lam.
Nggak tahu kita Pak. Kita bertemu Ramadan apa enggak. Seperti kayak kata Pak Umar, insya Allah. Ini kan jawabannya Pak, kalau Allah mengizinkan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian ketika Ramadan mengucapkan wada'an ya umat Muhammad, selamat jalan wahai umat Muhammad, kata Ramadan. Ini kata Ramadan nanti Pak. Selama bumi Allah masih ada, saya akan datang. Tapi engkau tahun depan, apa ketemu denganku, nggak tahu kita Pak. Semoga kita semuanya sehat walafiat, panjang umur, bisa ketemu Ramadan berikutnya. Makanya kata ulama sekalian, Ramadan ini bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Penuh dengan bulan ampunan Allah Pak, di bulan Ramadan ini. Allah membukakan pintu surga, Allah menutup pintu neraka, itu dalam hadis. Nah kalau di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian, kita belum mendapatkan ampunan Allah, bulan apa lagi kita akan mendapatkan ampunan Allah? Ini kita punya anak, punya keluarga. Di bulan Ramadan ini bulan rahmat, bulan kasih sayang Allah untuk kita menjemput hidayah Allah. Ini bulan Ramadan ini, Pak. Tapi kalau di bulan Ramadan hati kita masih keras, masih susah kita mendapatkan hidayah Allah, fabi ayyi syahrin yurtaja. Bulan apa lagi kita akan mendapatkan hidayah Allah? Makanya Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan sebagai mukaddimah pengajian kita pada pagi hari ini, mumpung Ramadan tinggal 14 hari lagi, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin tadarus Al-Qur'annya belum khatam, coba ditingkatkan lagi Bapak sekalian. Nah, karena Ramadan ini Bapak Ibu, ini tema kita pada pagi hari ini. Nggak usah lama-lama ini Pak. Kita tausiahnya, pengajiannya, karena saya ngelihat mata ibu-ibu ada yang sudah 5 watt nih. Karena jam 2 sudah bangun, kita tidur kadang-kadang jam 10, supaya kita tidak terbebani. Nah Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini dinamakan dengan Syahrul Quran. Nama Ramadan ini banyak Pak. Nama Ramadan ini banyak. Tapi di antaranya Ramadan ini dinamakan dengan Syahrul Quran. Kenapa bulan ini dinamakan Syahrul Quran? Karena di bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Makanya Ramadan ini dinamakan dengan bulan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, karena kemuliaan keagungan Ramadan, bukan hanya Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Ingat ini Pak. Karena kemuliaan Ramadan, bukan hanya Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Ini saya catat Bapak sekalian. Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, itu Allah turunkan pada 6 Ramadan. Itu Taurat Pak. Jadi seluruh kitab suci itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Kitab Taurat kepada Nabi Musa Allah turunkan pada 6 Ramadan. Kitab Zabur, Nabi apa? Kitab Zabur Pak. Nabi Daud, David. Nah kitab Zabur Ibu-ibu sekalian Allah turunkan 12 Ramadan. Kitab Zabur Allah turunkan pada 12 Ramadan. Kitab Injil, kepada siapa Injil Bapak sekalian? Nabi Isa. Kitab Injil pun Allah turunkan pada tanggal 18 Ramadan. Nah Al-Quran Allah turunkan pada 17 Ramadan. Al-Quran kitab yang mulia diturunkan oleh Allah pada bulan yang mulia,
kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, untuk umat yang mulia, umat Nabi Muhammad SAW. Kita luaskan sedikit Bapak sekalian. Al-Quran ini Bapak sekalian, Al-Quran ini sebenarnya Allah turunkan Al-Quran ini tujuannya apa, Pak? Hudan linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ini tujuannya. Allah jelaskan, Pak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Apa itu hudan, Pak? Petunjuk. Nah, coba, Pak. Bapak berangkat ke hutan belantara. Nggak ada yang memberikan petunjuk. Kira-kira nyasar nggak, Pak? Lebih besar nyasarnya. Nah, jadi Al-Quran ini memberikan petunjuk hudan linnas. Makanya di sini bos sekalian, petunjuk Al-Quran ini bukan hanya teruntuk bagi orang yang beriman saja, enggak. Linnas, seluruh manusia. Seluruh manusia, Pak. Wa bayyinatin minal huda. Dan menjelaskan, nah ini Pak, Al-Quran ini menjelaskan kepada kita semua petunjuk Allah itu apa? Wal furqan. Furqan itu artinya dengan turunnya Al-Quran kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Itulah Al-Quran, Pak. Artinya apa Bapak Ibu sekalian, harus kita pahami betul ini. Kita sebagai orang Islam jangan sampai nggak paham. Artinya Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini Allah turunkan supaya menjadi undang-undang, aturan bagi kita semua. Ini tujuan Al-Quran ini, Pak. Jadi bukan hanya yang kita pahami selama ini Al-Quran musabaqah, Al-Quran tadarus, Al-Quran dihafal. Itu betul. Tapi yang Allah inginkan, Allah menurunkan Al-Quran ini supaya Al-Quran ini menjadi undang-undang, aturan dari segala lini kehidupan kita. Ini Bapak sekalian. Dalam berbisnis, Al-Quran mengajari, Pak. Bisnis, jual beli, itu ayat Al-Quran yang paling panjang, Pak. Pencatatan dalam jual beli itu, Pak, ayat Al-Quran sangat detail. Paling panjang ayatnya, Pak. Ada di dalam Al-Quran. Makanya saya kemarin baca ayat, agak pertengahan, saya lupa suratnya. Bukankah Adi Hidayat otak saya, Pak? Ada kaum diturunkan oleh Allah Nabi Syuaib. Diturunkan oleh Allah Nabi Syuaib. Kaum ini Bapak sekalian, aktivitasnya apa kerjaannya, Pak? Setiap dia jual beli, berdagang, berbisnis, dia pasti mengurangi timbangan. Itu sudah diceritakan Al-Quran ribuan tahun yang lalu, Pak, Nabi Syuaib. Wa ila Madyana. Ini namanya kaum Madian. Ini kaum Madian, Pak. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Kepada umat Madian ini aku turunkan utus Nabi Syuaib. Saya cari di Google, Pak. Madian ini di mana sih lokasinya? Lokasi Madian ini Bapak sekalian antara Saudi dengan Jordan. Saya dulu kalau pas saya ke Saudi, saya naik bus, lewat kota Madian ini. Nah, umatnya, masyarakat Madian ini Bapak sekalian, itu kalau jualan itu mengurangi, jadi mengurangi liter minyak itu, Pak. Itu dari zaman Nabi Syuaib, bukan nabinya, kaumnya itu namanya Madian, itu kerjaan mereka, Pak.
Sampai ditegur oleh Allah, la tanqusul miqyasa wal mizan, kata Allah. Jangan sampai kamu mengurangi timbangan. Coba, Pak. Itu ada di dalam Al-Quran. Dalam berkeluarga, rigid, rinci di dalam Al-Quran. Dalam mengurus negara, ada di dalam Al-Quran, Pak. Semuanya dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini sebenarnya harus kita pahami adalah aturan yang harus kita taati. Makanya kata Nabi di dalam hadis, man ja'alal Qur'an amamahu saqahu ilal jannah. Ini kata Nabi. Wa man ja'alal Qur'an khalfahu saqahu ilan nar. Apa artinya Bapak sekalian? Siapa kata Nabi menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai ikutan, apapun gerak-gerik dia, itu ngikut Al-Quran. Apapun itu, Pak. Bisnis ikut Al-Quran. Ngurus negara ikut Al-Quran. Al-Quran ini akan membimbing dia masuk ke dalam surga Allah. Ini, Pak. Man ja'alal Quran amamahu saqahu ilal jannah. Quran akan membimbing kita masuk surga. Wa man ja'alal Qur'an khalfahu, tapi siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum, dia jadi imam. Al-Quran diambil hal-hal yang penting aja, menguntungkannya aja. Saqahu ilan nar. Al-Quran ini akan menjerumuskan dia ke jurang, kenistaan, ke neraka. Nah ini Bapak sekalian. Singkatnya Bapak Ibu, Imam Ali, dalam riwayat Imam Ali, Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang harus kita lakukan supaya Al-Quran ini bisa kita jadikan imam, bisa kita jadikan panduan di dalam kehidupan. Singkat aja Pak, apa tahapan-tahapannya? Ini di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ali karramallahu wajhah. Apa kata Nabi? Man qara'al Qur'an. Ini pertama ibu-ibu. Langkah pertama supaya kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai imam, yang pertama kata Nabi, man qara'al Quran. Artinya apa kata ulama sekalian? Kita tanamkan terlebih dahulu kegemaran, hobi baca Al-Quran. Ini pertama, Pak. Setiap hari kita baca Al-Quran. Kalau Quran nggak pernah kita baca Al-Quran hanya bulan Ramadan. Setiap hari kita baca Al-Quran. Kita basahi mulut kita dengan Al-Quran. Jangan dengan ghibah, dengan namimah. Ini yang pertama. Rasulullah bersabda dalam hadis. Ibu-ibu, kita kan punya rumah semua nih. Apa kata Nabi dalam hadis? Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Buyut artinya rumah, Pak. Hiasilah kata Nabi, wahai umatku, rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran. Hiasi dengan bacaan Quran, Pak. Habis maghrib baca Quran, habis subuh baca Quran, anak-anak kita baca Al-Quran. Kenapa? Karena setan itu, Pak, yafirru, kabur dia, Pak, kalau dengar ayat Quran. Tapi kalau rumah tangga dihiasi dengan kata-kata yang ada di kebun binatang, setan tepuk tangan, cocok Pak, cocok Mas, cocok Bu, mantap Ibu ini katanya. Makanya kata Nabi sekalian, hiasilah rumah tanggamu dengan Al-Quran. La taj'alu buyutakum maqabir, kata Nabi. Jangan jadikan rumah kamu yang mewah, yang megah, yang leks, yang semuanya lengkap, laksana kuburan. Maqabir itu kuburan katanya. Kenapa Pak? Sepi dari aktivitas ibadah. Kuburan. Ada nggak orang ibadah dalam kuburan? Kan nggak ada. Ini langkah pertama Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, supaya kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai imam. Oke, yang kedua apa kata Nabi? Ini singkat Bapak Ibu sekalian. Man qara'al Quran. Yang kedua kata Nabi, faztazharahu. Nih, dengar Pak, baca Quran sudah biasa itu. Udah biasa. Yang kedua kata Nabi, faztazharahu.
Istizhar artinya Bapak sekalian, kita berusaha semaksimal mungkin memahami isi kandungan Al-Quran. Coba, paham gak ibu-ibu? Kita berusaha Bapak sekalian semaksimal mungkin kita mengaku orang Islam. Quran itu sebagai aturan, sebagai undang-undang. Gimana kita mau tahu aturan Al-Quran kalau kita nggak paham? Maka saya sarankan Bapak sekalian, di rumah kita bukan hanya ada Al-Quran, usahakan kalau bisa Bapak sekalian, di rumah kita ada Al-Quran dengan terjemahan. Kalau Bapak baca Al-Quran 2 lembar, baca aja Pak setelah itu terjemahannya. Akan lebih afdal dari Bapak khatam Quran, tapi Bapak enggak memahami artinya. Tapi kalau Bapak baca Al-Quran, memahami maknanya, Bapak akan ngangguk-ngangguk, ya Allah subhanallah. Bertambah iman Bapak. Nambah iman Pak. Ya Allah, alangkah lengkapnya Al-Quran ini. Betul Pak. Saya kalau baca Al-Quran itu Pak, saya lipat Pak. Saya lipat ayat-ayat yang kira-kira. Makanya imam Masjidil Haram, rata-rata imam salat tarawih di Timur Tengah itu Pak, kadang-kadang ketemu ayat beberapa ayat dia nangis. Segukan dia. Kenapa dia nangis segukan Pak? Syekh Surem, imam Masjidil Haram yang saya tahu Pak, imam yang sangat lembut hatinya Pak. Surem itu, imam senior di bawah Sudes dia. Kalau dia baca Quran itu nangis dia Pak. Kenapa kok bisa mereka nangis? Karena mereka paham. Nah kita nggak paham, gimana mau nangis? Bener nggak Pak? Ibu baca surat cinta, karena ibu paham, menghayati, nangis nggak? Nangis. Tapi kalau ibu dikirimin bahasa Inggris, nggak paham, nangis nggak ibu? Enggak. Ini Bapak sekalian, kita usahakan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Bapak Ibu, istizhar kata Nabi Pak. Kita berusaha semaksimal mungkin bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Kalau kita paham Pak, pasti Bapak menggilingkan kepada ya Allah, alangkah sempurna ajaran Islam ini. Ini Bapak sekalian, seluruh ayat Pak. Ini saya pernah sampaikan dengan Bapak Ibu sekalian. Saya membaca ayat tentang kehidupan kita ini Pak. Allah jadikan kata Al-Quran, manusia pertama sekali lahir, lemah betul, nggak ada daya upaya. Dibentak pun nggak bisa ngelawan kan Pak? Kita baru lahir itu, udah ngelawan belum? Belum. Ketika Allah berikan rezeki, Allah berikan asupan, gagah kita, kuat tulang belulang, ganteng kita, hebat, pakai jas. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah aku berikan rezeki, kamu jadi kuat. Setelah kamu lemah, kuat kata Allah. Puncak-puncak kita ini fisiknya Bapak sekalian 25, 30, 40 lah. Betul nggak Pak Umar? Udah 40 Pak, udah mulai Pak. Kita ngerasa nih yang umur 40, 50 ini kan Pak. 50 apalagi. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa syaibah. Subhanallah. Coba Pak. Setelah kamu puncak kejayaan kamu, kuat betul kata Allah, kamu pun akan Allah kembalikan ke lemah. Yang fase ketiga ini kata Allah bukan hanya lemah kata Allah, Allah tambah syaibah. Apa itu syaibah Pak? Tua renta. Ini bapak-bapak ini Pak. Sudah usia, tua itu usia kan Pak? Ya kan Pak? Lemah, tua Pak. Nggak ada orang tambah tua tambah gagah kan Pak? Tambah semangat iya. Sebab semangatnya yang menggebu-gebu Pak. Ini ada di dalam Al-Quran. Bapak Ibu baca dalam Al-Quran subhanallah. Tadi pagi saya baca sekalian. Dalam Al-Quran itu Pak, madu. Tahu madu nggak? Itu ada di dalam Al-Quran Bapak sekalian. Allah ceritakan madu itu begini, ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ilhamkan kepada madu itu Pak, supaya dia hinggap di pohon. Di sana kata Allah, bikinlah kamu sana sarang. Keluarkan dari sana madu. Untuk apa kata Allah? Untuk obat bagi manusia. Subhanallah. Ada dalam Al-Quran Pak. Makanya saya katakan tadi, kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, memahami maknanya,
keimanan ibu pasti akan bertambah. Ini tahap yang kedua. Yang pertama tadi Bapak sekalian, tanamkan kegemaran senang baca. Ini dulu, senang dulu baca Quran. Jangan Quran udah berdebu di rumah, nggak pernah dibaca. Ya kan Pak? Yang kedua apa tadi Bapak sekalian? Berusaha memahami isi Al-Quran. Nggak usah tafsirnya. Terjemahannya aja udah cukup Pak. Kalau Bapak Ibu baca tafsir, lebih indah lagi tuh Pak. Lebih digali lagi. Terjemahan sama tafsir beda. Nah, contoh umpamanya Pak Sugan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini dalam Al-Quran Pak. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Kapan kamu berakhir kata Allah ibadah itu? Puasa, salat, zakat, semua berbuat baik dengan tetangga Pak. Ibadah semua itu namanya Pak. Kapan berakhir kata Allah? Hatta ya'tiyakal yakin. Nah, kalau Bapak Ibu nggak belajar tafsirnya, orang salah paham. Beribadah kepada Allah ini di dalam Al-Quran, terakhir kalau kita sudah timbul dalam hati totalitas keyakinan. Oh, saya udah yakin, berhenti. Bukan begitu, Pak. Ya'tiyakal yakin apa artinya? Kalau kamu sudah, apa Pak? Berhenti ibadah itu kapan Pak? Kalau sudah mati. Al-Quran mengatakan kematian ini dengan yakin. Ibu, ada yang membohongkan nggak kematian? Nggak ada. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, kematian itu engkau beribadah sampai engkau bertemu dengan apa yang kau sangat yakini, kematian. Nah ini makanya perlu Bapak sekalian kita belajar tafsir Al-Quran. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, apa kata Bapak sekalian? Tahapan-tahapan supaya kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai aturan, sebagai imam dalam kehidupan, bermasyarakat, pribadi, bernegara. Apa kata Nabi di dalam Al-Quran? Fa'ahalla halalahu wa harrama haramahu. Ini yang ketiga Pak. Karena Al-Quran, istizhar. Yang ketiga, fa'ahalla halalahu wa harrama haramahu. Ini apa artinya Bapak sekalian? Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata Al-Quran boleh, boleh. Kata Al-Quran nggak boleh, nggak boleh. Itu arti fa'ahalla halalahu wa harrama haramahu. Kita melaksanakan ajaran isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kata Al-Quran, diharamkan kita menghibah. Nah, Ibu, kita menghibah enggak? Menghibah artinya menceritakan kekurangan saudara kita. Ada dalam Al-Quran ini, Pak. Ada dalam Al-Quran. Atuhibbuna an ta'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ini, Pak. Al-Quran mengharamkan dan dosa besar ghibah. Ghibah itu artinya, Bos sekalian, kita menceritakan, ngomong kekurangan saudara kita. Itu namanya ghibah. Ghaib apa artinya, Pak? Orangnya nggak ada. Salat ghaib. Ada orangnya nggak, Pak? Nggak ada. Nah, ghibah ini di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, dosa besar. Sama kata Allah dalam Al-Quran, kita memakan bangkai saudara kandung kita sendiri. Jangan kan memakan bangkai saudara kandung, Pak. Makanan yang kemarin kita makan pas sahur kita cium, dicium nggak kita? Udah basi belum? Nggak mau kita makan. Ini Bapak sekalian. Nah ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah supaya kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran ini Bapak sekalian, tahapan-tahapannya tadi, kita baca Al-Quran, kita pahami Al-Quran, terakhir kita amalkan isi kandungan Al-Quran. Aisyah ditanya oleh sahabat. Ya Aisyah, kata sahabat, tolong berikan kepada kami akhlak perangai Nabi. Nabi Muhammad SAW. Kalau perangai Nabi, akhlak Nabi di luar, dalam berdagang, dalam peperangan, ketika jadi imam masjid, ketika dia tahu semua sahabat.
Tapi yang tidak terlihat sahabat yang lain, yang hanya Aisyah dalam rumah tangga, bagaimana akhlak Nabi? Apa jawaban Aisyah kepada sahabat yang bertanya tadi? Kata Aisyah, simple, singkat, kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad itu akhlaknya, perangainya apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini Bapak sekalian. Ini Bapak Ibu. Penting Bapak sekalian. Waktu saya kuliah di Jordan. Di Jordan itu 7% itu Kristen, Pak. 70% Kristen. Di Arab, Pak. Arab Jordan asli. Ada 2% Yahudi. 2% Yahudi. Tapi mayoritas 80 sekian persen Muslim. Kayak kita, Pak. Tapi kalau sudah di kampus, Pak. Sudah di kampus, saya nggak bisa membedakan mana orang Muslim, mana orang non-Muslim. Kalau ketemu, Pak, Assalamualaikum. Wih, lebih fasih dia dari kita. Kif halak Mahmud? Apa kabar Mahmud? Dapat apa kabar? Alhamdulillah, tetap sama alhamdulillah, Pak. Persis nggak ada bedanya, Pak. Nggak ada bedanya sama sekali, Pak. Makanya kata Nabi di dalam hadis, al-farqu bainana wa bainahum as-salah. Yang nyata-nyata beda kita dengan mereka itu apa? Kata Nabi, salat. Nah kalau kita nggak salat, Pak, apa beda kita dengan mereka? Kopiah hitam mereka. Bahkan lebih bagus kopiah mereka. Terus karena saya banyak berintegrasi sama mereka, Pak, komunikasi mereka, saya tanya dengan dosen saya, jangan sampai dicap nanti saya apa. Saya tanya sama dosen saya, Syekh, saya bilang, saya banyak teman orang Kristen itu ngajak saya sarapan, ngajak itu. Boleh nggak saya bilang? Apa kata dosen saya itu? Mahmud, sahibhum. Mahmud, engkau dari Indonesia. Engkau berteman sama mereka. Dia mau Yahudi, mau Kristen, berteman engkau dengan mereka. Ini kan dosen saya, ingat betul saya, Pak. Sahibhum Mahmud. Kenapa? Bagaimana mereka akan tahu indahnya ajaran Islam yang kau anut, Mahmud, dari Indonesia sana, kalau engkau tidak akrab dengan mereka? Betul nggak, Pak? Tapi tunjukkan bagaimana ajaran Islam. Betul, Pak. Saya pas makan, saya ingat, Pak. Kalau mereka kan makan semaunya aja, Pak. Tangan kiri, ya kan, Pak? Jawab gini. Saya enggak, Pak. Saya baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya makan, Pak. Tangan kanan saya. Kenapa ajaran Islam begitu? Bagaimana kita akan tahu indahnya ajaran Islam kalau kita sendiri antipati? Padahal nggak boleh dalam Islam itu, Pak. Dalam Islam itu, kata Allah di dalam Al-Quran, la tasubbul ladzina la yad'una min dunillah. Jangan kamu cerca, celah orang yang beribadah menyembah selain Allah. Nggak boleh, Pak. Kita mencerca ajaran mereka itu nggak boleh. Kita menyepelekan nggak boleh. Kenapa? Payasubbakum. Kalau engkau mencelah mereka, mereka pun akan mencelah kamu. Adwan bighairi ilmin. Ada permusuhan di sana, bos kalian, tanpa dilandasi oleh ilmu. Ini penting, Pak. Nah, dari mana kita tahu indahnya Islam? Dari Al-Quran. Nah, ini sekalian. Makanya yang terakhir tadi bos sekalian, kita mengamalkan isi ajaran Al-Quran. Terakhir Rasulullah bersabda, rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuhu. Ini kata Nabi, Pak. Berapa banyak orang Islam itu membaca Al-Quran, khatam Al-Quran, tapi sayang, kata Nabi, terkadang Al-Quran itu melaknat si pembacanya sendiri. Allah mengharamkan judi, dia judi. Allah mengharamkan mencuri, dia mencuri. Allah mengharamkan zina, dia berzina. Gimana Quran nggak melaknat? Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuhu. Berapa banyak orang Muslim membaca Al-Quran, tapi Quran sendiri menghujat dia. Tujuannya apa tadi, Pak? Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk, sebagai aturan. Nah, mari Bapak sekalian, kita step by step, bertahap, kita jadikan Al-Quran ini sebagai rujukan
dalam segala kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Bapak sekalian, Al-Quran bukan hanya kita baca, tadarus, tapi sedikit demi sedikit, yuk kita berusaha Pak, bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Yang terakhir, mari kita amalkan ajaran Al-Quran, supaya Al-Quran ini Bapak sekalian, seperti di dalam hadis tadi Bapak sekalian, bisa membimbing kita masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Idza aradtum aisyas su'ada," kalau kamu ingin hidup bahagia. Ini kata Nabi dalam hadis ini Pak. Kalau kamu ingin hidup bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini yang pertama Bapak sekalian. Wa mautas syuhada, kamu kalau meninggal nanti terhitung meninggal pahala mati syahid. Kayak orang Palestina itu mati syahid itu Bapak sekalian. Wa dhilla wan najata yaumal hasyr, engkau ingin selamat, Allah berikan keselamatan, perlindungan di padang mahsyar. Padang mahsyar nanti Bapak sekalian, panasnya itu matahari tinggal 1 jengkal dengan ubun-ubun. Itu padang mahsyar. Kalau kamu ingin mendapatkan perlindungan Allah di padang mahsyar, wa dhilla yaumal har, dan Allah ingin menaungi kamu nanti panas teriknya matahari, wal huda minad dhalalah, kamu ingin mendapatkan petunjuk dari kesesatan, apa kata Nabi? Fa'adimu qira'atal Qur'an, maka perbanyaklah, sering-seringlah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, keluarga kita sehat walafiat, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala khilaf dan salah kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan Bapak sekalian, mari kita banyak-banyak membaca zikir yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah. Kita mengakui, mengikrarkan syahadat kepada Allah. Itu di bulan Ramadan. Astaghfirullah, kita mohon ampun kepada Allah. Ini amaliyah di bulan Ramadan. Banyak-banyak beristighfar. As'alukal jannah, banyak-banyak kata Nabi di bulan Ramadan ini minta surga Allah. Mau kemana lagi kita nih Pak kalau nggak di surga? Betul nggak Pak? Dunia ini paling lama 100 tahun, tapi endingnya kita minta surga Allah. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. 4 ini Pak. Dan kamu berlindung, terhindar dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah kepada kita. Allahumma ja'al majlisana fi hadzal sabah majlisan mubarakah, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma jamilna bidawamis sihah wal afiyah zahiran wa batinah. Ya Allah, berikan kesehatan yang sempurna kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Kami bisa mengisi Ramadan ini dengan penuh dengan kekhusyuan ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Panjangkan usia kedua orang tua kami, keluarga kami ya Allah. Akhirnya kami bisa bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Terima segala amal ibadah kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kekhilafan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering baca Al-Quran, katakan gitu ya, nanti Al-Quran akan memberikan syafaat. Betul. Nah, bagaimana pula dengan Al-Quran yang tadi Ustaz singgung tidak pernah disentuh, bukan dibaca, tidak pernah disentuh. Dia menghasap enggak gitu. Ya. Cara Al-Quran itu benda mati. Caranya bertindak itu bagaimana? Maksudnya memberikan syafaat dan menghasap itu. Cara Al-Quran itu nanti kan dia benda mati. Beda kan kalau Rasulullah kan artinya manusia. Betul. Ruhnya gitu. Itu jadi cara Al-Quran memberikan syafaat. Kemudian tadi di penutup, berbanyak kita istighfar. Selama hidup kita ini, mana yang harus lebih banyak? Beristighfar apa? Bersyukur. Terima kasih. Ya, makasih Bapak sekalian. Pertanyaannya, Al-Quran memberikan syafaat. Dalam hadis Bapak sekalian, kata Nabi, Iqra'ul Quran,
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ini kata Nabi, bacalah oleh kamu Al-Quran. Tapi tadi bukan hanya baca, usahakan juga bisa memahami dan mengamalkan. Lengkap itu. Kenapa? Kalau kamu membaca Al-Quran, kata Nabi, Quran itu akan memberikan syafaat. Syafaat itu apa artinya Bapak sekalian? Bantuan. Bantuan kalau bahasa kita, Pak. Nabi Muhammad itu Bapak sekalian, kita ini ada 2 syafaat. Ada 2 syafaat. Makanya kalau bertanya panjang jawabannya. Syafaat itu namanya ada syafaat sughra. Ada namanya syafaat kubra. Syafaat sughra itu syafaat Nabi ketika beliau masih hidup. Syafaat kubra, syafaat besar artinya Pak, yang akan diterima umat beliau di hari kiamat nanti. Dalam hadis Bapak sekalian, seluruh umat di padang mahsyar nanti Bapak sekalian, mereka akan curhat kepada nabinya masing-masing. Umat Nabi Isa datang, dia puji Nabi Isa itu habis-habisan Pak. Nabi Musa, umat Nabi Musa datang kepada Nabi Musa, dia puji itu Pak. Yang tadi nggak beriman, pura-pura beriman. Yang tadi nggak dukung, nggak ikut kampanye, pura-pura ikut Pak. Seluruh nabi-nabi Pak. Jawaban nabi-nabi itu apa Pak? La as'aluka an-nafsi. Kata nabi-nabi itu, hari ini aku nggak bisa memberikan apa-apa. Saya hanya bisa menyelamatkan diriku. Itu jawaban semua nabi Pak. Dalam hadis sahih itu Pak. Nabi Muhammad ini umatnya belum minta Pak, dia sujud kepada Allah. Itu Nabi Muhammad. Umatnya belum minta Pak. Kata Allah, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Muhammad, kenapa engkau sujud? Angkat Muhammad, ngapain sujud? Kata Allah. Apa kata Nabi? Irfa' ra'sak, sal tu'ta. Apa yang kau minta ya Muhammad? Kata Allah. Apa yang kau minta? Inilah Bapak sekalian, keagungan, kemuliaan. Makanya kita harus banyak baca selawat Pak. Apa kata Nabi? Noleh ke belakang. Ya Rab, la as'aluka al-yawma an nafsi. Hari ini ya Allah, aku enggak minta untuk diriku. Enggak minta untuk keluargaku ya Allah. Walakin ummati. Aku hari ini hanya minta untuk umatku. Apa kata Allah menjawab? Ya Muhammad, isfa' tu syafa'. Berikan syafaat kepada umatmu ya Muhammad. Isfa'. Gimana Pak? Itu arti syafaat. Nah, makanya syafaat di padang mahsyar nanti Pak, namanya syafaat kubra. Syafaat itu bantuan. Ya kan Pak? Nah di dunia aja banyak syafaat-syafaat itu Pak. Ya kan Pak? Nah, nggak bisa ini dapat, nggak direkam lagi nggak tapi ini ya? Masih? Ya kan? Ya kan? Itu Pak, syafaat itu bantuan nantinya Pak. Oke? Nah itu Pak sekalian. Jadi Quran itu di hari kiamat, di kuburan nanti Pak memberikan syafaat. Jangan Bapak sangka orang di kuburan itu, mati itu Pak, yang mati itu jasadnya Pak, tapi ruhnya tetap Pak. Makanya kita masuk kuburan itu harus ada adab. Kenapa? Orang mati itu ya ta'adzab Pak. Dia ikut ini, kalau kita injak-injak gimana Pak? Cuman di kita ini, saya maaf ini Pak, berapa tahun lalu saya ke Cina Pak. Cina, Beijing, Shanghai. Tiba-tiba ada orang Cina asli sana Pak. Jemput saya, dia minta, ada keluarganya Muslim, minta dibacakan Yasin. Satu bus Pak, mereka bawa saya ke sana Pak. Kuburan di Cina itu Pak, subhanallah Pak. Rapi betul Pak. Kalau kita masuk ke sana nggak kayak di kuburan. Ada jalannya, ada tamannya, ada ini. Nah di kita Pak, kalau saya mau ziarah ke orang tua, dilangkahin semua ini ya Allah. Saya merasa berdosa sebenarnya Pak. Muter sana, muter sini kita Pak. Tapi gimana? Kalau nggak ngelangkahin, nggak sampai ke kuburan orang tua kita sana. Kita nggak ada yang berpikir begitu, Pak. Padahal nggak boleh kita Bu sekalian. Atur nggak boleh sebenarnya. Tapi darurat, gimana? Tapi kalau di Cina itu, Pak, rapi betul ya Allah. Gini cara. Mereka bukan Islam, tapi menerapkan ajaran Islam. Itu sayangnya. Itu yang pertama, Pak Haji. Yang kedua pertanyaan Bapak tadi lupa ini Pak, puasa ini banyak lupanya. Nanti habis makan ingat. Antara istighfar dan syukur. Di kita ini ada Bapak sekalian, ada namanya istighfar. Ya kan Pak?
Ada namanya istighfar. Istighfar itu artinya bos sekalian, istighfar itu artinya kita minta kepada Allah tutupi. Itu ghafaratin satara, Pak. Dosa itu udah terlaksana, udah terjadi. Ya Allah, tutupi ya Allah. Tutupi ya Allah, tutup. Itu arti istighfar, Pak. Itu arti istighfar. Makanya Nabi Muhammad itu minimal sehari 100 kali istighfar. Nabi Pak Maksum sehari 100 kali. Kita nggak pernah istighfar. Minta tutupi kesalahan. Minta tutupi, itu arti istighfar. Syukur. Syukur itu artinya Bapak sekalian, syukur itu kita meluapkan rasa hati kita ketika Allah memberikan nikmat. Nah, makanya kata Nabi di dalam hadis, ajaban li amril muslim. Sungguh indahnya orang Islam itu, kata Nabi. Ajab. Ajib itu artinya apa, Pak? Ta'ajub itu bahasa kita, Pak. Mengherankan. Apalagi bahasa kita ta'ajub itu, Pak? Hah? Ta'ajub, Pak. Ajab. Ta'ajub. Oh, ini ta'ajub saya. Bahasa kita juga, tapi itu kan, Pak. Ajaban di amrin muslim, kata Nabi itu. Sungguh ta'ajub dengan orang Islam itu. Kenapa? In asabahu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan nikmat, sesuatu yang membahagiakan, dia bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Tapi nggak cukup, alhamdulillah, Ibu. Kemarin sudah saya jelaskan, syukur itu ada 3 kan? Lupa, alhamdulillah kalau lupa. Pengajian minggu depan saya buka lagi materi itu, lupa lagi. Kata Nabi, luar biasa orang Islam itu. Ketika dia dapat nikmat, sesuatu yang menyenangkan, sarra itu menyenangkan adanya. Syakar, dia bersyukur. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan menggunakan nikmat. Itu syukur, Pak. Wa in asabahu dharra sabar. Tapi ketika dia mendapatkan ujian, dia sabar. Dia menerima, ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, ini hanya teguran supaya mengingatkan. Nah, itulah orang Muslim, Pak. Makanya nggak ada rumus orang Islam itu bunuh diri, Pak. Nggak ada rumusnya. Kenapa? Karena Allah membukakan kasih sayangnya. Paham nggak, Ibu? Nah, jadi ketika dapat cobaan Allah, dia sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ingat ini, Pak. Pahala orang bersabar itu Bapak sekalian nggak ada batasan. Innama yuwaffas sabirun. Sabirun orang sabar, Pak. Nggak ada batasan, Pak. Dapat musibah sabar. Nah, makanya Bapak sekalian, kalau kita dapat cobaan Allah, teguran Allah, mencak-mencak, selesai nggak urusan itu? Enggak. Tambah masalah kan, Pak? Tapi kalau sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ketika orang mendapatkan cobaan, apapun bentuknya, Pak, bukan hanya kematian, dapat cobaan, jabatan, rezeki, apapun. Oh, dia ingat innalillahi wa inna. Oh, tadinya nggak ada ini. Tadinya nggak ada ini jabatan ini. Tiba-tiba ada. Oh, alhamdulillah. Ulaika salawatun. Mereka mendapatkan salawat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Haji. Jadi antara istighfar dengan syukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.